Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Baik, kali ini kami akan membahas sedikit perbincangan mengenai konflik dan penyelesaian. Nah, di sini saya bersama Ivy Hidayah. Oke, Kak Ivy. Jadi kami akan membincang tentang bagaimana permasalahan dalam organisasi yang diikuti oleh Kak Ivy sendiri. Nah, jadi Kak Ivy, kita membahas tentang organisasi apa nih yang pertama? Kalau misalnya dari kampus saya itu ada Tangguh, Kak. Oke, Tangguh. Menarik. Jadi, organisasi Tangguh itu apa tuh, Kak? Kepanjangan dari organisasi Tangguh ini adalah Tanggap Darurat dan Penyuluh, di mana kita memberikan edukasi kepada orang-orang masyarakat sekitar di luar tentang bagaimana cara kita memberikan pertolongan pertama pada pasien yang mengalami kegawat daruratan. Jadi ruang lingkupnya lebih gitu, Kak. Oke, berarti Tangguh ini memang sesuai dengan namanya kan? Iya, Tangguh. Jadi orang-orang di dalam situ tuh siap dan siaga untuk menolong teman-teman yang memang di posisi gawat darurat seperti itu. Nah, jadi Kak, kalau misalnya di organisasi manapun itu termasuk Tangguh, ada nggak sih konflik di dalamnya gitu? Oh, pasti ada sih, Kak. Pasti ada kan? Konflik pasti ada. Boleh deh Kakak jelaskan sedikit konflik menurut Kakak tuh kayak mana tuh? Waduh, kalau misalnya konflik menurut saya itu seperti masalah ya yang ada di orang sekitarnya, bagaimana adanya perbedaan pendapat di dalam suatu organisasi tersebut. Itu sih, Kak, yang saya ketahui ya. Oke. Nah, betul kata Kak Ivy tadi, karena memang konflik itu biasanya terjadi kesenjangan juga teman-teman di antara kita maupun orang lain kayak gitu. Karena kita nggak bisa menahan diri apakah konflik itu terjadi detik ini, besok, atau lusa, itu kita nggak ada yang tahu. Itu biasanya dari diri kita sendiri, ataupun orang terdekat kita, ataupun orang lain. Nah, jadi Kak, kalau di organisasi Tangguh ini yang sering menjadi menjadi acuan terjadinya konflik itu apa? Menjadi acuan terjadinya konflik ya, Kak. Bisanya di sini kan kita kan berbeda pendapat ya, Kak ya. Ada perbedaan antara orang-orang di sekitar. Lebih tepatnya biasanya konflik di dalam komunikasi. Komunikasi yang tidak efektif, bagaimana perbedaan pendapat orang antara satu sama lain di dalam organisasi. Biasanya juga ada terjadi di dalam kepemimpinan yang lemah. Itu bisa juga, Kak. Kalau misalnya dari di Tangguh sendiri, entah itu dalam ketuanya maupun anggotanya, biasanya ketuanya kurangnya adanya memberikan informasi kepada anggotanya, sehingga kita mengalami miskomunikasi. Gitu, Kak. Betul sekali. Apalagi kayaknya di organisasi Tangguh ini berbagai macam suku. Ya, benar sekali, Kak. Pasti bahasa-bahasa yang digunakan juga berbeda. Terkadang yang satunya ngomong sama temannya ini pakai bahasa ini, yang satunya nggak tahu. Nah, jadi itu bisa menyebabkan konflik. Jadi kita tuh kayak overthinking lah, apa sih yang diomongkan mereka berdua, ngapa sih ngomongnya harus pakai bahasa mereka, nggak ngomong pakai bahasa kita aja, kayak gitu biasanya kan. Nah, Kak, kalau misalnya di dalam konflik di dalam Tangguh ini tuh ada nggak penyelesaian dari masalah gitu kan, misalnya kok miskomunikasi antara ketua dengan anggota gitu, biasanya itu dibiarkan berlarut-larut aja atau ada penengahnya gitu? Oh, kalau misalnya dalam organisasi itu kan biasanya menyeluruh ya, Kak ya, tidak hanya Tangguh, walaupun ya kalau misalnya diambil contoh Tangguh sendiri pasti ada penyelesaiannya konflik tersebut. Misalnya kalau misalnya tim ini mengalami konflik perbedaan pendapat, maka akan diadakan rapat, misalnya ketua kami sendiri memberikan informasi terkait rapat yang akan dilaksanakan. Itu akan membahas apa-apa saja yang terjadinya konflik miskomunikasi tersebut ketika adanya mengadakan acara tersebut. Maka di situ pentingnya rapat itu sangat penting sih bagi kami, Kak. Iya, betul. Berarti selain rapat, kayak misalnya kita tuh ada evaluasi lah. Ya, evaluasi. Benar sekali. Betul. Berarti benar, kalau misalnya ada konflik tetap harus ada penyelesaiannya, ya, supaya organisasi itu tidak runtuh dan tetap berjalan sesuai
apa yang diinginkan oleh tujuan sebelumnya gitu. Sesuai dengan program Iya. program kerja. Kalau boleh tahu di Tangguh sendiri itu anggotanya berapa kak? Anggotanya 34 orang Kak. Wih lama ya. 34 orang 24 orang itu gabung cewek cowok gitu. gabung. Itu dari semester kami merekrut dari semester 3, 4, 5 dari semester 3. Dari semester 3 sampai 5. Mm-mm. Oke. Nah guys, jadi organisasi Tangguh ini adalah salah satu organisasi yang ada di Universitas Iya. Yayasan Oh, atau iya. Yayasan Rumah Sakit Yayasan Islam Rumah Sakit Pontianak. Islam Iya. Pontianak ya. Yes. Ya. Yarsi. Nah itu guys, jadi organisasi Tangguh ini apa namanya, yang ketuanya cewek atau cowok? Ketuanya cowok. Cowok. Nah mereka ada 30 lebih orangnya guys yang ada di organisasi tersebut. Yang harus kita ketahui bahwa dalam organisasi manapun tetap pasti ada konflik di dalamnya ya. Misalnya dari perbedaan pendapat, miskomunikasi itu biasa. Tapi yang harus menjadi luar biasa, kita harus memanfaatkan konflik itu harus bersifat positif ke depannya. Jadi yang pertama ada kesalahpahaman antara ini dan itu harus cepat diselesaikan dan mencari jalan yang tepat kayak gitu. Oke kak, sekarang kalau di Tangguh itu udah berapa lama? Saya dari semester 3 sekarang semester 5. Berarti sudah 1 tahun lebih. Iya, 1 tahun lebih. lebih. 1 tahun lebih. Oke, itu ada batasan nggak misalnya harus berapa tahun gitu? Ini Sudah habis semester semester 1? 5 nanti kalau misalnya habis dari semester 5 kami akan turun. Bukan turun, Selesai. tidak lagi menjabat. Iya, Jadi selesai. akan dikasihkan ke adik kelas. Oh gitu. Soalnya kan yang kita ketahui kalau misalnya semester 5 itu kan sibuk kan. Betul. Apalagi kalau misalnya di RC itu ada dinas, menyusun KTI kalau misalnya dari D3. Oke, nah itu guys, jadi selesai ini berarti tahun terakhir, tahun terakhir Kak Ivy bakal ada di organisasi Tangguh. Kesan-pesan apa nih yang kakak rasakan di organisasi gitu? Wah, banyak sekali ya. Banyak Tentunya yang satunya bagaimana kita lebih tepatnya memimpin. Walaupun tidak menjadi ketua, kita sebagai anggota kita tahu apa saja kepemimpinan kita yang kita akan berikan kepada orang, termasuk kita di sini kan Tangguh kan mengedukasi kepada orang. Betul. Adanya pelatihan, turun ke masyarakat. Jadi di sini sangat penting sekali bagaimana kita belajar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bantuan hidup dasar pada manusia. Oke. Nah itu guys, tadi sudah kita dengarkan beberapa penjelasan dari Kak Ivy mengenai organisasi Tangguh tadi. Menarik kan? Organisasi ini namanya Tangguh. Sesuai dengan namanya, orang-orang dalamnya pasti juga tangguh guys. Nah oke. Mungkin hanya itu yang dapat kami bincangkan pada hari ini. Menarik, semoga kita bisa menangani konflik dengan manajemen konflik yang baik. Oke guys, sekarang kita sudah berada di ujung perbincangan. Baik, kita bakalan ngucapin banyak terima kasih kepada Kak Ivy karena sudah Kak Ima bersedia untuk menjadi narasumber kita pada perbincangan konflik dan penyelesaiannya kali ini. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan share video ini dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. See you guys.